Progress. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, rasanya tidak kata yang pantas terucap dari lisan kita pagi hari ini melainkan rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu atas segala nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, dan lebih besar daripada itu semua adalah nikmat iman, di mana kita mampu berkumpul kembali, ya, menyesuaikan waktu di mana teman-teman berada, dan tentunya juga tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah, syarah dari Matan Mutammimah Al-Ajrumiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tuntas permasalahan problematika i'rab maupun turunan pembagiannya. Bahwasanya i'rab itu adalah taghyir atau ibanah atau izhar. Naam, secara bahasa, secara istilah adalah taghyiru awakhiril kalim. Perubahan keadaan akhir suatu kata. Likhtilafil awamil, karena adanya perbedaan faktor amil ad-dakhilah 'alaiha yang masuk kepadanya, baik secara lafaz maupun takdir. Wa aqsamuhu arba'atun la khamisa laha. Naam. Dan pembagiannya itu ada 4, tidak ada yang kelima. Yang keempat itu apa saja? Rafa, nasab, jer, dan khafat. Nah, ya. Falil asma'i min dzalika rafa, nasab, khafat. Nah, i'rab yang berlaku pada isim hanya 3. Begitu pula nanti i'rab yang berlaku pada fiil juga 3. Namun 2 i'rab bisa berserikat. Maksudnya masuk ke isim dan fiil. Yaitu i'rab apa saja? Rafa dan nasab. Kemudian ada i'rab yang dikhususkan hanya untuk isim, yaitu khafat atau jer. Sedangkan yang dikhususkan untuk fiil adalah i'rab jazm. Secara bahasa pun kita telah telusuri keempat pembagian i'rab tersebut. Rafa secara bahasa maknanya apa? Irtifa. Ya, irtifa. Nah, sedangkan nasab Istiwa. Istiqomah. al-istiwa wal istiqamah. Nah, kemudian kalau khafat secara bahasa Tasaful. at-tasaqqul, di bawah didul irtifa, lawan dari irtifa. Sedangkan yang keempat jazm al-qat ya. Taib. Nah, lawan dari taghyir itu adalah tetap. Lawan dari taghyir itu adalah tetap. Maksudnya apa? Enggak berubah. Jadi ada kata-kata yang keadaan akhirnya tidak berubah meskipun dimasuki oleh amil rafa, amil nasab, amil khafat, amil jazm. Namun keadaan akhir kata tersebut dia tidak berubah. Maka keadaan akhir kata yang tidak berubah itu disebut bina. Maka ada i'rab, ada bina. Ya, ada i'rab, ada bina. Nah, sekarang kita bahas di sini. Nah, kita tahu kalau kita menoleh dan melihat kembali matan Jurumiyah, Al-Imam Ibnu Ajurum tidak membahas bab ini ya. Betul demikian? Ada pembahasan bina di matan Jurumiyah? Bukan syarahnya loh ya, tapi matannya. Tidak ada. Ya, tidak ada.
Karena setelah beliau menyebutkan babul i'rab, kemudian bab ma'rifah alamatil i'rab, baru nanti beliau membahas bab mu'robat, kesimpulan dari bab tanda-tanda i'rab. Tidak terbahas bina itu. Nah, di sini Mutammimah membahas hal tersebut. Kata penulis, ya, penulis di sini adalah Al-Imam Al-Hattab, ya, Al-Imam Ar-Ra'ini rahimahullahu taala. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimati harakatan au sukunan. Ya. Bina itu adalah luzum, tetapnya, awakhir, keadaan akhir al kalimah suatu kata. Harokatan, baik nanti tetapnya dalam keadaan berharokat, ya, au sukunan atau sukun, ya. Nah, nah di dalam teksnya, ya, di dalam teks yang lain Al-Fawaqih itu tidak menggunakan kata kalimah, melainkan menggunakan kata kalim bentuk jamaknya. Luzumu awakhiril kalim. Nah, ya. Kalau di sini menggunakan kata kalimah. Harokatan au sukunan. Baik. Nah, di sini dibedakan. Sukun itu bukan termasuk harokat. Jadi yang termasuk harokat itu di 3. Fathah, domah, dan kasroh. Ketiga inilah yang disebut sebagai harokat. Karena yang namanya harokat itu bergerak. Bergerak. Kalau sukun itu apa? Qat'u. Kan sebagai tanda asal untuk jazm. Nah, gitu dia tidak bergerak. Nah, ya. Sakin, tenang. Ya, sakinah, tenang. Nah. Wa anwa'uhu, dan jenis dari bina itu ada 4. Ya. Doma, fathah, kasrah, sukun. Ya, ketiga yang disebut di awal ini adalah harokat, sedangkan di akhir ya sukun itu sendiri tidak harokat. Maka nanti ada kata yang dimabnikan di atas harokat dom. Ada kata yang dimabnikan di atas harokat fathah. Ada kata yang dimabnikan di atas harokat kasroh. Kemudian ada kata yang dimabnikan di atas sukun, bukan harokat, ya. Nah, kita baca langsung penjelasan dari pensyarah di sini, Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi. Qauluhu, perkataan musannif al-bina. Ya. Naam, secara bahasa adalah wada'u syai'in ala jihatin yuradu biha ats-tsubutu wal luzumu. Yaitu meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ya, di atas arah yang diinginkan dengannya apa? Ketetapan atau luzum. Ya, konsistensi. Nah, ya, ketetapan sama saja. Luzum dan subut. Itu secara bahasa. Nah, ya. Wastilahan, tentu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu adalah didul i'rab. Ya, didul i'rabi. Ini secara istilah. Lawan atau didun itu artinya apa? Lawan, ya. Tonim. Nah, lawan dari i'rab. Berarti apa? Luzumu akhir, ya, luzumu akhiri al kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Lafzon, baik itu secara lafaz, takdiron atau secara takdir, li ghairi amil, tanpa amil. Bagaimana nanti? Nah, lihat nanti penjelasannya. Baik. Jadi ternyata setiap kata yang bina itu terkadang ada yang tidak nampak atau ditakdirkan, sama seperti i'rab, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya.
Wa hadzal luzumu, kita baca. Wa hadzal luzumu, dan ketetapan ini ya, imma ayyakuna ala harakatin, bisa dia berada di atas harokat. Maksudnya bina ini ya. Bina itu bisa dia berada di atas harokat. Contohnya adalah haitsu. Nah, contohnya adalah haitsu. Dan juga aina dan juga amsi. Oke. Haitsu ini adalah kata yang mabni di atas harokat dhammah. Aina kata yang mabni di atas harokat fathah. Amsi kata yang mabni di atas harokat kasrah. Awala sukun atau berada di atas sukun nih bab mabninya. Seperti man dan kam. Ini kan isim. Ya. Awala harfin. Baik. Atau dia binanya itu berada di atas huruf. Nah, contohnya apa? Ya Zaidani. Nah, ya Zaidani. Nah, Zaidani di situ dia mabni. Dia mabni sebagai munada itu. Kita udah belajar di bab apa? Bab munada. Nah, ada 5 pembagian munada kan? Nah, ya, ada yang mabni. Nanti dia mabninya fi mahalli nasbin ya. Zaidani ini fi mahalli nasbin. Baik. Wala rajulaini fid dari. Nah, ini juga rajulaini mabninya di atas huruf. Au ala hadf, atau mabni di atas penghapusan. Ya. Seperti mabninya fi'il amr. Mabninya fi'il amr. Ini kan apa? Fi'il amr. Idribu. Nah, pukullah oleh kalian. Fa'inahu, maka sesungguhnya idribu adalah kata atau ya, na'am, fi'il mabni ala hazfin nun. Ya. Mabniun ala hazfin nun. Idribu. Berikutnya, wa makna kaulina, dan makna perkataan kita, lafzon au takdiron, annal bina'a ala kismaini, bahwasanya bina itu terbagi atas 2 pembagian. Sama seperti i'rab ya dalam kasus ini. Yaitu ada bina yang lafzi, wa huwa ma yutalaffazu, yang terlafazkan, bihi dengannya, kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat, telah lalu. Seperti haitsu kan terlafazkan, aina terlafazkan. Nah, man terlafazkan. Ada yang secara takdir, wa huwa ma la yutalaffazu bihi, yang dia itu tidak terlafazkan dengannya. Kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh ya Musa. Musa mabni bukan mabni. Ya, Musa itu mabni. Kemudian si Bawaih, ya, bagi pendapat yang memabnikannya. Nah, ya. Si Bawaih mabni alal kasri nanti. Ya. Kalau Musa, nah, itu mabni juga. Ya, mabni juga. Mabni ala dham fi mahalli nasbin. Baik. Fa innahuma, maka sesungguhnya 2 kata ini yaitu Musa dan Sibawayh mabniyani ala dhammatin muqaddarah. Nah, Sibawayh ini bukan mabni alal kasri ya afwan, dia mabninya ala dhammah ya, tapi muqaddarah. Nah, mana amin zuhuriha,
yang mencegah dari nampaknya domah itu adalah ta'azzur di awal. Nah, berarti apa? Di Musa ini domahnya alal alifi. Nah, di atas alif maksurahnya itu. Kalau yang kedua, kata si bawah ini, kenapa domah tidak nampak? Karena istigholul mahalli biharokatil bina'i al asli fisani. Karena dia apa? Tidak nampak disebabkan sibuknya mahal dengan harokat bina asal, ya. Nah, pada harokat bina asal. Ini kan kasroh di sini. Begitu. Nah, maka istighalul mahalli dia. Tidak dinampakkannya itu karena istighalul mahalli bi harakatil asli. Fisani ini pada contoh yang kedua maksudnya pada contoh Sibawayh. Saking spesialnya Sibawayh sampai namanya pun demikian ya. Disepakati kemabniannya. Tetap gitu. Baik. Nah, makanya jarang ada orang yang dinamakan Sibawayh. Tapi kami memiliki guru, beliau punya anak, nama anaknya adalah Sibawayh. Masya Allah, beliau ahli qiraat. Ya. Beliau punya anak dua, namanya ini beneran ya. Namanya itu Sibawayh sama Al-Kisai. Nah, Masya Allah. Baik, kita baca lagi. Wa nahwu, dan contohnya ada sa'a. Contohnya ada sa'a. Sa'a ini fi'il ya. Fi'il madi. Nah, kalau kita mau i'rab dia adalah fi'lun madi. Naam, mabniun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhuri at-ta'azzuru. Nah, ini i'rabnya nih. I'rab dari sa'a. Baik. Contoh lagi fil amr nih. Idribil qauma. Idribi al-qauma. Fa'inahu mabniun ala sukun. Naam, muqaddarin. Ya. Karena asalnya itu adalah idrib, teman-teman ya. Asalnya itu adalah idrib ketika failnya anta. Nah, tapi kenapa di kasrah nih? Jangan sampai dikatakan, wah ini dalil bahwasanya fiil boleh di kasrah. Iya, memang demikian sebabnya ya. Nah, tapi jangan sampai diuniversalkan. Oh, semua fiil berarti bisa di kasrah gitu. Enggak. Kalau ada sebab-sebab tertentu saja. Nah, apa sebabnya? Di antaranya adalah kasus ini. Yaitu apa? Litiqai sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Layaknya fiil madi yang bersambung tak taknis, ya, fa'il yang perempuan, dorobat. Nah, ya, dorobat. Dorobatil ummu. Nah, dorobatil ummu waladaha. Ya, seorang ibu, nah, telah memukul anaknya. Nah, dorobatil ummu. Baik. Nah, dorobati. Kan harusnya dorobat gitu. Maka di kasrah taknya. Tidak mengapa, karena alasan litiqai sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, dalam kasus ini fil amr idribi al qauma, nah, idribil qauma ini ketika bacanya wasal ya. Nah, kalau mau diputus ya sudah disukun mbaknya, idrib al qauma begitu. Nah, fa innahu mabniun ala sukunin muqaddarin mana'a min zuhurihi istighalul mahalli ini bil kasril arid, ya, dengan kasrah yang arid. Nah, arid itu apa? Ya, kemunculan. Ya, kemunculan sukun
Ya, di al-qauma. Nah, al-qauma itu ada sukunnya kan? Ini alnya itu kan sukun dengan kasroh yang muncul di hadapan sukun, taib, ya. Arid itu kan faktor. Nah, litakhallus untuk melepaskan. Takhallus melepaskan. Naam minat tiqa'is sakinain dari bertemunya dua sukun. Baik. Berikutnya wa kharaja biqaulina dan tentunya keluar dengan perkataan kita li ghairi amil. Li ghairi amil ini perkataan siapa? Apakah perkataan Al-Imam Al-Hattab? Tidak, tapi ini adalah perkataannya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Busabi ketika mendefinisikan bina secara istilah kan kata beliau apa? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan lafzan au takdiran li ghairi amilin. Taib. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah ma lazima halatan wahidatan. Ma lazima halatan wahidatan bisababi amilin. Taib. Ya. Li ghairi amil itu artinya adalah tanpa amil. Nah, tanpa amil malazimah halatan wahidatan yang tetap pada satu keadaan bisa babi amil. Nah, dengan sebab amil. Nah, dengan sebab apa? Adanya amil. Contoh di sini subhanallah. Ya, contoh di sini adalah subhanallah. Subhana itu merupakan isim masdar. Tahu isim masdar dari mana? Sabbaha yusabbihu. Nah, sabbaha yusabbihu. Tasbihan subhanan. Nah, ya. Maksudnya bagaimana di sini? Nah, kita teruskan dulu bacanya. Wa nahwihi dan yang semisalnya minal masadir al-mulazimah. Naam, dari masdar-masdar al-mulazimah yang senantiasa lin nasbi kepada nasab. Naam. Alal masdariyah di atas bentuk masdarnya bi'amilin mahzufin. Naam. Ya. Dengan amil yang mahzuf. Nah, jadi sejatinya dia itu ada yang menjadikannya fathah. Berarti amilnya mahzuf. Begitu. Ya. Nah. Wa kadzal halu dan begitu pula lah keadaan ya, hal maksudnya fa innahu mulazimun lin nasbi maka sesungguhnya dia senantiasa kepada nasab. Hal maksudnya hal kata yang berirab sebagai hal. Nah, maka dia senantiasa kepada nasab. Fahadzal luzumu i'rab. Maka ketetapan ini, ketetapan nasabnya dia itu ya adalah i'rab bukan bina. Nah, sebagaimana di sini kata subhana ya, jangan dikatakan dia mabni alal fathi. Ya, jangan dikatakan dia mabni alal fathi. Nah, karena sejatinya dia memiliki amil, yaitu amil yang dihapus. Ya. Nah, jadi bisa difahami terkait perkataan pensyarah ketika mendefinisikan bina sebagai luzumu akhiril kalimah halatan wahidah li ghairi amil tanpa amil. Begitu. Jadi yang menjadikan kata itu tetap apa? Ya kata itu sendiri, bukan
amil-amil tertentu. Bisa difahami sampai sini? Contoh haitsu, kemasukan huruf jarmin. Nah, apakah mabninya haitsu di atas domah karena kemasukan huruf jarmin? Tidak. Karena nanti ketika kemasukan amil yang lain, atau ketika tidak kemasukan amil jer, atau tidak kemasukan huruf jer, kan dia tetap mabni di atas domah. Sampai sini bisa difahami? Al-fahimtum ilahuna? Nah, maka di sini beliau ingin jelaskan kembali. Maka keluar dari perkataan tanpa amil ini ketika tetapnya satu keadaan kata, namun tetapnya itu disebabkan ada amil. Ya, kita tidak terlihat, kita tidak melihat amilnya di mana. Karena memang amilnya dihapus. Contoh aja kalimat, ya, nah ini subhanallah. Nah, maha suci Allah. Subhana di situ memang tetap dalam keadaan fathah, ya. Bukan berarti dia mabni, melainkan dia i'rab karena ada amilnya. Amilnya dihapus. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana i'rabnya subhanallah? Ada yang tahu nggak i'rab subhanallah? Baik, PR nanti ya. Nah, i'rab subhanallah. Nah, baik. Kita lanjut lagi. Wa qauluhu, perkataan musannif, wa anwa'uhu arba'atun. Ini pembagian bina ya, ada 4. Maksudnya apa? Anwa'ul bina'i arba'atun la khamisalaha. Jenis bina itu ada 4, la khamisalaha, tidak ada yang kelima, bittifakin nahwiyin, berdasarkan kesepakatan para ulama nahwu. Gitu. Wahia, dan dia adalah dom. Kenapa tidak ditutup dengan tak marbutah seperti i'rab dommah, tapi dia malah domun, ya, dommu. Maka nanti ketika di i'rab itu mabniun ala dommi, bukan mabniun ala dommati. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Jami'ud Durus oleh Syekh Mustafa Al-Wulayain. Ya, setiap yang mabni itu, kata beliau, maka pengharokatan untuk menanda mabninya dihilangkan tak marbutahnya. Nah, ya, sebagai pembeda dengan penanda, ya, harokat penanda i'rab. Baik. Haitsu, nah contohnya ada haitsu dan juga munzu. Ya. Nah, haitsu itu isim, sedangkan munzu huruf. Makanya Syekh Saleh Al-Utsaimin menaruh munzu ini dalam matan Jurumiyah. Ya, nah, kami sedang membahas apa namanya syarah Jurumiyah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Teman-teman yang tidak ikut pelajaran tersebut bisa menyimak di YouTube. Nah, di situ dimasukkan oleh beliau munzu dalam kelompok huruf. Iya, nah. Wal fath. Nah, berarti di sini kita katakan apa? Haitsu mabni 'ala dom. Munzu mabni 'ala dom. Nah, dan fathah ya juga ada mabni 'alal fathi. Seperti kaifa, doroba. Kaifa ini apa? Isim apa fi'il? Isim. Ya, nah. Doroba fi'il, ya, fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kemudian inna huruf, ya kan? Harfu taukidin wa nasbin. Nah, tansibul isma wa tarfalu khobar mabniun 'alal fathi. Kemudian ada mabni yang di atas kasrah seperti apa? Hadzami. Ya, hadzami. Nah, kemudian wabail jarri dan huruf ba'jar ya. Ba'jar nih. Bika, bi-nya ini. Nah, harfu jarin mabniun alal kasri. Baik. Wasukun. Nah, dan juga sukun dinamakan juga apa? Waqfan, waqaf. Ya, dinamakan juga apa? Waqaf. Contohnya seperti kam dan man.
Ya, baik. Bi fathil mim wa kasriha. Ya, jadi baik man maupun min. Kalau man berarti isim, kalau min berarti huruf. Ini beliau ngirit ini aja ya. Space gitu. Daripada diulang ada man ada min, ditaruh saja dua harokat di situ. Dan beliau berikan keterangan di sini. Ay yaitu isim ataupun huruf. Kam isim ya, naam. Man isim, kalau min huruf. Fahadhil anwa'u al-arba'atu mukhtasatun bil mabniyat. Maka keempat macam bina ini mukhtasatun, naam, dikhususkan untuk yang mabni-mabni. Kama sebagaimana anna anwa'al i'rabi al-mutaqaddimati mukhtasatun bil mu'rabati. Sebagaimana sesungguhnya jenis-jenis pembagian i'rab ya. Nah, itu kan ada berapa i'rab tuh? Empat kan, rofa, nasab, jer, atau khafat, dan juga jazm yang masing-masing memiliki tandanya. Itu dikhususkan untuk kata yang bisa berubah keadaan akhirnya. Nah, mu'robat disebutnya apa? Mu'rob. Jadi kata yang bisa di i'rab itu disebut mu'rob. Kalau kata yang bina keadaan akhirnya, maka disebut apa? Mabni. Tanbih. Ulima, telah diketahui, mimma taqaddama, annal bina'a, bahwasanya bina yakunu fil asma, bisa terjadi pada isim, wal af'ali, dan bisa terjadi pula pada fi'il, wal hurufi, bisa terjadi pula pada huruf, bi khilafil i'rab, berbeda dengan i'rab. Kenapa? Karena i'rab fa innahu la yakunu illa fil asma wal af'al. Nah, i'rab itu tidak akan terjadi kecuali pada isim dan fi'il. Ada satu kata yang tidak akan pernah bisa di i'rab. Ya, maksudnya apa? Menerima i'rab. Nggak berubah keadaan akhirnya. Yaitu apa? Huruf. Barakallah fiik. Nah, lanjut ya. Lanjut? Atau cukup? Hah? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Nah, baik, kita pelan-pelan. Ini apa namanya? Ini adalah bina. Ya. Eh, saya ingin menambahkan bahasan. Mungkin ini pembahasan lanjutan sebetulnya ya. Nah, eh, sebagaimana yang saya baca dalam kitab Ham'ul Hawami karya Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa harokat itu dibagi menjadi 7. Ya. Nah, yang pertama adalah harokat i'rab. Harokat i'rab ini jelas. Ya, jelas dia terjadi pada isim mu'rab. Nah, dan nanti i'rabnya di sini bisa apa? Bisa takdiri ataupun zahiri. Ya. Kemudian ada nanti harokat bina. Nah, sekalipun harokat i'rab ini terjadi pada fi'il, itu fi'il apa? Fi'il mudhari' saja. Ketika akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah harokat bina.
Ya. Harokat bina ini terjadi pada isim mabni. Nah, pada isim mabni atau kata yang mabni begitu. Baik. Maka nanti bagaimana i'rabnya? I'rab bina itu nanti kepada mahal. Ya, i'rab bina itu nanti kepada mahalnya. Ya, fi mahalli apa begitu. Baik. Berikutnya harokat yang ketiga adalah harokat hikayah. Ya, harokat hikayah. Nah, harokat hikayah itu contohnya itu seperti man zaidun. Ya, man zaidun atau man hasanun atau man siapapun ya. Taib. Untuk pertanyaan kepada orang yang mengabarkan Ja'a Zaidun. Nah, untuk memberikan jawaban kepada orang yang mengabarkan Ja'a Zaidun. Kiranya antum nggak kenal nih, siapa Zaid? Begitu. Ya, man Zaidun. Maka diharokatilah kata Zaid di situ. Nah, karena kita tahu Zaid di sini kedudukannya adalah apa? Ada yang tahu nggak? Mubtada yang diakhirkan. Khobarnya man, khobar muqaddam. Begitu ya. Nah, Irob kata Zaid kalau dalam pertanyaan itu man Zaidun, man Hasanun, man Hafizun. Kata Zaid, Hasan, Hafiz itu Irobnya apa? Ya, mubtada marfu alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Naam, ala akhirih mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil hikayati. Ini i'rab kata Zaid. Tapi ingat, kapan dia di i'rabnya istighalul mahalli biharakatil hikayah? Ketika dia untuk menjawab, bukan menjawab sebetulnya, respon tanggapan dari pernyataan kalimat apa? Ja'a Zaidun. Jadi tidak setiap isim yang ditanyakan dengan isim istifham, i'rabnya seperti itu, istigholul mahali biharokatil hikayah, enggak demikian ya. Nah, itu dikhususkan hanya untuk merespon kalimat-kalimat seperti ini, pengkabaran ya, kalimat-kalimat pengkabaran. Yang ketiga, harokat yang ketiga itu adalah harokat itba, ya, harokat itba. Nah, itu itba itu adalah mengikuti harokat yang mengikuti. Nah, contohnya dalam kalimah alhamdulillah. Nah, di sini dalnya bisa dibaca kasroh. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena harokat dal itu bisa mengitba kepada harokat huruf setelahnya. Lah, alhamdulillah. Nah, itu maka kalau yang di kasroh dia disebut harokat itba. Yang kelima, harokat nakal. Ya. Nah, nah ini nanti terjadi pada qiraah tertentu. Contohnya ketika membaca firman Allah surah Al-Mu'minun, qad aflaha. Nah, itu bisa nanti kodnya itu dalnya di fathah, qada. Naam. Qad aflaha.
Ya, ada qiraah yang membaca demikian. Coba nanti kami cek di mushaf qiraah siapa yang membaca demikian. Nah, saya lupa. Nah, kemudian yang keenam ada harokat takholus. Ya, takholus sakinain. Yaitu bertemunya dua sukun. Nah, itu namanya harokat apa nanti? Harokat takholus sakinain. Contoh di kata apa tadi? Idribil qauma. Nah, ya. Begitu. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah harokat munasabah. Ya, harokat munasabah yaitu harokat yang menyesuaikan. Maka i'rabnya ini takdiri kan? Istighalul mahalli bil harokatil munasibah. Nah, i'rab takdiri. Ya, ketika isim disandarkan kepada ya mutakalim. Contohnya ustazi. Nah, begini. Harokatnya apa di sini? Ya, harokat munasabah. Sampai sini bisa difahami. Barakallahu fikum. Silahkan nanti disimak kembali rekaman dan dicatat secara perlahan ketujuh pembagian harokat oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Ham'ul Hawami'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, saya Khair Ustaz. Wa yakum jami'an.